Taiwan kembali mencatat 0 kasus tanggal 17 April. 166 orang dinyatakan bebas karantina. Taiwan melaporkan 0 kasus selama 3 hari dalam 1 pekan. Total kasus COVID-19 masih berjumlah 395 kasus dengan 6 kasus kematian. CCC menyatakan hal ini berarti upaya penanganan di perbatasan Taiwan semakin membaik. Namun dokter khawatir ada 21 kasus asimptomatik yang berpotensi menular. Penderita yang belum terdiagnosis dalam komunitas diperkirakan lebih banyak. Warga diimbau untuk senantiasa siaga dan selalu mengenakan masker untuk menekan resiko penularan. 如果有飞沫传来的时候，不管你的社交距离是多近，戴口罩都会有很大的一个防护作用。 Pembelian masker dengan metode pencatatan nama telah berjalan lebih dari 2 bulan. Selain menjual obat, apoteker juga harus membantu mengemas masker sehingga sangat menguras tenaga. Setelah peluncuran pembelian masker melalui internet, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taiwan menyarankan warga membeli masker lewat internet. 我现在都网络上买比较多了，就不太去药局现场排了。1个礼拜休1天，我想应该合理。那其他6天的时间，你可以安排时间，每一天都可以来买。 FDA menyatakan pengiriman masker pada hari Minggu akan dihentikan pada hari Minggu ini tanggal 19. Apotek juga boleh beristirahat dan tidak menjual masker. Mereka juga bisa memutuskan untuk beroperasi atau menjual sisa masker. Tanggal 14 April, Terminal 1 Bandara Taoyuan mencatat rekor jumlah penumpang keluar terendah sebanyak 669 orang dan 0 penumpang masuk. Untuk menghemat biaya operasional, pengelola bandara memutuskan untuk menutup 20 pintu yang mencakup A1 hingga A5 dan B1 hingga B5 Terminal 1 dan C6 hingga C10 dan D6 hingga D10 Terminal 2 mulai tanggal 17 siang. Pengelola bandara juga menutup zona umum, ruang ibadah, area internet, area istirahat, dan 48 toko. Pelaku usaha akan memindahkan karyawan mereka ke cabang lain atau meningkatkan pelatihan kerja. Saat ini restoran dalam zona yang dikontrol masih tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan petugas bandara. Pelaku usaha akan memindahkan produk bebas pajak mereka ke luar area kontrol. Presiden Tsai Ing-wen menerima undangan majalah Time dan menulis sebuah artikel terkait upaya Taiwan mencegah pandemi COVID-19. Majalah Time biasanya mengumumkan 100 tokoh global paling berpengaruh setiap bulan April. Namun kali ini ditunda akibat pandemi dan menampilkan opini tokoh yang pernah terpilih sebelumnya. Dalam artikelnya, Tsai mengutarakan bahwa persatuan merupakan faktor utama keberhasilan Taiwan dalam mencegah pandemi. Taiwan juga bersedia membantu komunitas internasional. Taiwan kerap mengekspresikan dirinya kepada pihak mancanegara lewat berbagai macam wadah, terutama dalam isu penolakan oleh WHO. Presiden Donald Trump telah memutuskan untuk menangguhkan bantuan dana kepada WHO. Pada tanggal 16, Ketua Komite Luar Negeri Partai Republik Michael McCaul memimpin 16 anggota Kongres melayangkan surat kepada Trump terkait dukungan mereka untuk menangguhkan dana bantuan dan menyerukan bahwa bantuan hanya akan dilanjutkan setelah Tedros turun dari jabatannya. Walau Tiongkok telah mengumumkan urutan gen COVID-19 tanggal 12 Januari lalu dan WHO memprediksi waktu penularan terhadap manusia dapat ditelusuri hingga bulan Oktober tahun lalu, ilmuwan Tiongkok hingga kini masih meneliti sumber penyakit tersebut. Saat ini ada 31 laboratorium biologi dengan perlengkapan teraman di dunia, meliputi lembaga penelitian veteriner di Harbin dan laboratorium keamanan hayati di kota Wuhan. Sebelum resmi beroperasi pada awal 2018, Tiongkok memiliki banyak penelitian terkait COVID-19. Oleh sebab itu, walau tidak lagi mengklaim pernyataan bahwa Tiongkok memicu perang biokimia, Amerika tetap menganggap Tiongkok sebagai lokasi awal pandemi sehingga harus memberikan lebih banyak informasi. Namun Tiongkok bersikeras tidak bertanggung jawab atas merebaknya pandemi. Saat ini isolasi kota Wuhan telah berangsur longgar. Hal ini berarti pihak luar berpeluang masuk ke dalam lokasi pertama pandemi. Namun bila Tiongkok tetap tidak bersedia memberikan informasi terkait atau mengizinkan ilmuwan asing memahami secara langsung, maka petunjuk yang berkaitan dengan sumber pandemi akan lenyap di telan waktu.